Halo semua, kembali lagi bersama saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Joe Robert Powers Indonesia di dalam sesi Grow Your Mind with Joe Robert Powers. Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, kepada Anda semua mengenai salah satu isu yang sering dikumandangkan di masyarakat hari-hari ini, yaitu namanya overthinking. Ya, jadi ini adalah sebuah isu yang memang lagi banyak dibahas ya, terutama di media sosial atau mungkin di kalangan para profesional atau bahkan anak-anak muda sekarang juga sering mengatakan, aduh saya ini sering overthinking nih, gue sering ngalamin overthinking dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih overthinking itu dan bagaimana cara kita menghadapinya? Jadi teman-teman, kita mesti menyadari bahwa overthinking itu harusnya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa? Karena overthinking itu adalah sebuah tanda yang baik bahwa otak kita benar-benar bekerja. Nah, tetapi kenapa disebut overthinking adalah karena seringkali cara berpikir kita itu istilahnya kebablas. Jadi terlalu jauh, terlalu ribet bahkan gitu ya, dan seringkali juga tidak kena sasaran, tidak tepat sasaran. Nah, overthinking ini selagi kita bisa mengelolanya, sebenarnya overthinking ini adalah sesuatu yang berguna buat teman-teman. Karena ini membantu kita, kalau kita bisa fungsikan dengan baik, maka energi yang terpakai untuk melakukan overthinking ini sebenarnya bisa diteruskan menjadi sumber daya untuk kita berpikir secara kritis. Nah, tetapi apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk mengendalikannya dan bagaimana supaya overthinking ini justru tidak membuat kita malah jadi pribadi yang takut-takut atau tidak bisa melangkah. Oke? Jadi ada tiga step yang kita mesti lakukan waktu kita menghadapi overthinking ini. Yang pertama adalah kita mesti memahami apa sebenarnya yang kita pikirkan. Overthinkingnya kita itu di area apa, ya. Jadi kita mesti mengenali apa sih yang sebenarnya kita pikirkan, dan salah satu yang perlu kita juga kenali adalah membedakan antara apakah benar ini dari pikiran saya atau ini hanya perasaan saya saja. Gitu ya. Jadi apa bedanya? Bedanya adalah apabila itu adalah berdasarkan pikiran, maka itu akan berdasarkan fakta-fakta yang memang ada dan terjadi dan terbukti. Oke. Sementara kalau perasaan, ini yang seringkali kita sebut sebagai asumsi. Dan asumsi biasanya tidak memiliki dasar fakta yang benar, dasar fakta yang jelas. Nah, kalau ini perasaan, maka kita harus mulai mengendalikan ini dan mengingat bahwa hidup saya harusnya adalah didasari oleh pemikiran, bukan hanya sekedar perasaan. Bukan berarti perasaan itu buruk ya teman-teman ya. Perasaan itu berguna untuk kita kadang-kadang mengambil keputusan secara intuisif. Tetapi perasaan sendiri gitu. Sebetulnya kalau kita kembali kepada bedah otak, kita bicara tentang mindset nih ya. Kita bicara tentang otak. Perasaan dan pikiran itu adalah seperti dua sisi mata uang. Jadi perasaan adalah pemikiran kita yang seringkali bersifat intuisif, sementara pikiran adalah pikiran kita yang cara kerja otak kita yang didasari oleh fakta. Nah, intuisif ini kadang-kadang kenapa ini ini cukup berbahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan dengan baik adalah karena yang berdasarkan intuisi ini biasanya fakta-faktanya tidak jelas. Fakta-faktanya pun kelihatannya relevan, tetapi sebenarnya kalau kita gali tidak relevan. Ini yang zaman sekarang orang sering katakan cocok logi. Nah, itu ya. Jadi cocok logi itu, perasaan itu biasanya ada unsur cocok loginya kalau tidak didasari dengan pikiran yang benar. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengenali ini? Mulai kenali apakah ini pikiran atau perasaan. Kalau ini perasaan, oke, kita mulai cari fakta-fakta apa yang menunjang perasaan saya ini sih sebenarnya. Sehingga pada akhirnya perasaan ini yang intuisif ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang rasional. Oke? Nah, lalu langkah kedua yang kita bisa lakukan adalah kita mulai melakukan istilahnya mereframe.
Ya, kita melakukan reframe itu seperti kita membuat sebuah bingkai yang berbeda. Kita melakukan kita membuat frame yang berbeda. Kita dari misalnya Anda melihat sebuah lukisan yang tadinya lukisan ini mungkin terlihat buruk, bukan karena lukisannya, tetapi karena frame-nya tidak tepat. Tetapi kemudian begitu Anda mengganti frame, ternyata lukisan ini jadi lebih baik. Nah, seperti itu cara berpikir kita. Overthinking biasanya didasari oleh pemikiran-pemikiran yang cenderung negatif. Teman-teman, saya kasih tahu, ada orang yang mengatakan, udahlah positive thinking aja. Tapi kita mesti tahu bahwa tidak semua dari kita harus selalu berpikir positif. Kadang-kadang berpikir negatif pun diperlukan. Kami di John Robert Powers, kami juga mengajarkan bahwa negative thinking itu diperlukan. Mengapa? Karena negative thinking yang dikelola dengan baik itu akan menjadi yang dikelola dengan yang namanya positive attitude. John Robert Powers percaya dengan positive attitude. Negative thinking yang dikelola dengan positive attitude pada akhirnya itu akan membantu kita untuk kita memiliki keterampilan manajemen resiko. Ya. Kalau tidak ada orang yang berpikir negatif, maka kita tidak akan pernah melihat di gedung-gedung besar atau di area-area tertentu ada yang namanya emergency exit. Nah, emergency exit ini dibuat oleh orang-orang yang berpikir negatif. Mengapa? Karena mereka memikirkan hal yang terburuk yang bisa terjadi, tetapi mereka memikirkan apa yang harus saya lakukan. Nah, inilah. Jadi reframe-nya bukan kemudian kita, yang seringkali terjadi adalah kita stuck pada, kalau orang overthinking itu seringkali hanya stuck pada pemikiran, nanti kalau kayak gini gimana ya, terus nanti kemana. Nah, tapi tidak dirasionalkan, tidak dilakukan reframing bahwa bagaimana ini bisa berguna. Dengan kata lain, mereka mentok hanya pada, kalau begini gimana ya? Itu pertanyaan yang biasanya sering dimunculkan oleh orang yang overthinking kan. Padahal sebenarnya, Anda sadar atau tidak, Anda hanya membutuhkan satu langkah ekstra. Yaitu, ya coba pikirkan, kita coba list down kalau hal seperti ini terjadi, apa yang harus kita lakukan. Kita buat list apa saja yang perlu kita lakukan. Nah, itulah cara kita mereframe, teman-teman. Ya. Jadi, kita tidak selalu harus bahwa sudut pandangnya itu harus positif. No. Kadang-kadang sudut pandangnya pun bisa negatif. Tetapi satu yang saya harus tanyakan, bagaimana supaya ini jadi berguna buat saya? Jadi yang membuat orang overthinking yang tidak terkelola dengan baik, itu justru ujung-ujungnya adalah yang dia pikirkan jadi tidak berguna buat dirinya. Kenapa? Karena ada orang yang gara-gara overthinking jadi tidak bisa tidur, insomnia. Ada orang yang gara-gara overthinking jadi penakut. Ya, takut itu wajar, tetapi menjadi penakut sama sekali tidak sehat. Ya, ada orang yang gara-gara overthinking mungkin dia malah menjauhi kehidupan sosial. Padahal sebenarnya yang dia pikirkan belum tentu terjadi. Tahukah Anda bahwa faktanya apa yang kita takuti itu yang benar-benar kejadian hanya sekitar 8% yang benar-benar terjadi. Dan dari 8% ini, 5% adalah faktor yang memang sifatnya force majeure, yang tidak bisa kita kendalikan, faktor eksternal, misalnya bencana alam. Oke, itu tidak bisa kita kendalikan, dan itu hanya 5%. Jadi, yang benar-benar terjadi sesuai dengan pikiran kita, itu hanya 3% dari 8% ini. Hanya 3%. Nah, sayangnya kita seringkali hanya mengalokasikan energi kita untuk memikirkan yang 3% ini, daripada memikirkan yang 92% yang lainnya. Nah, sementara 92% ini kalau kita pikirkan dengan baik, ini akan menjadi sumber daya yang sangat berguna buat kita untuk kita justru bisa grow mindset kita, teman-teman. Ya, jadi langkah pertama adalah kita mencoba mengenali overthinking kita, membedakan antara apakah ini pikiran atau perasaan, dan langkah kedua adalah kita mulai melakukan reframe. Bagaimana overthinking kita, pikiran kita ini bisa menjadi sebuah pikiran yang berguna buat kita. Oke. Nah, langkah ketiga ini yang menurut saya tidak kalah penting, dan justru ini akan menjadi sebuah penentu kemenangan Anda dari overthinking, yaitu apa? Lakukan, take action. Ya, apapun yang kita sedang pikirkan tidak akan ada gunanya kalau kita tidak take action. Tetapi ada orang, Pak, tapi saya mau take action itu saya takut. Gini, apa sih yang Anda takutkan?
Apakah ketakutan Anda itu, lagi-lagi kalau Anda sudah bisa memilah antara ketakutan ini berdasar atau tidak, atau overthinking Anda ini memiliki dasar yang benar atau tidak, biasanya yang saya temukan di dalam perjalanan saya nih, yang saya takutkan itu pada akhirnya nggak ada dasarnya yang jelas kok. Nah, apa yang Anda takutkan? Kalaupun itu Anda takutkan bisa terjadi, pertanyaannya Anda bisa kendalikan nggak? Anda nggak bisa kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan lingkungan di sekitar kita. Tetapi kita bisa mengatur, kita bisa mengendalikan respon kita terhadap keadaan itu. Ada orang-orang yang nanti kalau saya bicara begini, kalau dia tersinggung gimana? Tersinggung adalah sebuah resiko. Dan lagi-lagi ya, pertanyaannya adalah kalau orang ini tersinggung, apa yang harus saya lakukan? Nah, coba cari tahu apa yang Anda harus lakukan kalau tersinggung. Minta maaf. Kok kayaknya gampang banget? Iya. Karena take action itu semudah itu. Hanya Anda perlu melangkah dan Anda akan tahu hasilnya. Tetapi kalau Anda tidak melangkah, Anda tidak akan pernah tahu hasilnya, dan sampai kapanpun hidup kita akan stuck pada putaran yang itu saja. Mengapa? Karena tidak ada action. Apakah dalam action itu kita bisa salah? Bisa. Tetapi salah adalah bagian dari pembelajaran dalam hidup kita. Tidak ada satu orang pun yang lahir tiba-tiba langsung bisa berjalan. Waktu pun dia belajar berdiri, dia jatuh lagi. Tetapi ini yang membedakan, bahwa dari kecil tuh daya yang sangat penting, yaitu bakat untuk kita survive dan kita bangkit dari kesalahan kita. Yes, waktu Anda mengambil tindakan, kita bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi kalau tidak ada kesalahan, maka tidak akan ada growth. Dan kalau Anda tidak growth, Anda stuck. Pilihan ada di tangan Anda. Oke, ingat 3 hal. Mulai kenali overthinking Anda. Bedakan antara overthinking ini adalah pikiran atau perasaan semata-mata. Kedua, mulai reframe. Apakah pemikiran saya ini berguna, dan bagaimana yang saya pikirkan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat saya dalam pengembangan diri saya. Dan yang ketiga, take action. Take action penting. Apapun yang Anda planning, apapun yang Anda rencanakan, take action. Kapan? Jawabannya cuma satu, now. Kenapa? Kalau Anda tidak melakukan take action now, ke depan Anda menunda-nunda, Anda mengambil tindakan yang nanti-nanti, Anda bisa melakukan kesalahan di masa yang akan datang. Tapi waktu Anda untuk belajar mungkin semakin pendek. Tetapi kalau Anda take action sekarang, mungkin Anda akan melakukan kesalahan sekarang. Tetapi kesempatan Anda untuk menjadi orang yang sukses akan jauh lebih besar saat Anda memulainya dari sedini mungkin. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Time to maintain yourself. In this space we will show you how to explore, how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward.